Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam pembelajaran daring atau belajar di rumah secara online. Hari ini kita belajar materi pelajaran IPA kelas 8. Mari kita siapkan buku LKS IPA-nya. Kalian lihat halaman 2. Materi tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Mari kita lihat. Yang pertama, konsep gerak. Di dalam konsep gerak itu meliputi gerak lurus, yaitu setiap benda yang bergerak akan membentuk suatu lintasan tertentu. Dalam konsep gerak lurus dijelaskan ada kedudukan, jarak, dan perpindahan. Kemudian kecepatan dan kelajuan. Ini rumusnya. Kelajuan dan kecepatan sama dengan F S dibagi T, di mana V kelajuan atau kecepatan, M per S adalah jarak perpindahan, satuannya M, T waktu. Kelajuan suatu benda pada sepeda motor atau mobil menggunakan alat-alat speedometer, di mana bisa dirumuskan V sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 dan seterusnya, dibagi T1 ditambah T2 ditambah T3 dan seterusnya, di mana V kecepatan atau kelajuan rata-rata, S lintasan yang ditempuh, T selang waktu untuk menempuh lintasan. Selanjutnya gerak lurus beraturan atau kita sebut dengan GLB. GLB adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus. Nah, ini contohnya perjalanan kereta api. Ini pergerakannya lurus. Kemudian dalam gerak lurus beraturan GLB itu ada grafik. Ini bisa dilihat halaman 4. Grafik 1.1 itu jarak terhadap waktu. Kemudian grafik 1.2 kelajuan terhadap waktu. Rumusnya S sama dengan V kali T, di mana jarak yang ditempuh S, V kelajuan benda, T waktu. Jika jarak benda mula-mula dari titik acuan adalah S0, setelah waktu T, jarak dari titik acuan menjadi S sama dengan SO ditambah V dikali T. Ciri gerak lurus beraturan adalah nomor 1, kecepatan tetap, 2, percepatan 0. Kita lanjutkan, gerak lurus berubah beraturan atau kita sebut dengan GLBB, yaitu gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan percepatan konstan tetap. Rumusnya A sama dengan delta V dibagi delta T. A itu menyatakan percepatan, satuannya M per S pangkat 2. Delta V sama dengan perubahan kecepatan V2 dikurangi V1, satuannya M per S. Delta T adalah perubahan waktu, T2 dikurangi T1, satuannya sekon. Jika sebuah partikel bergerak dengan kecepatan konstan sebesar A dan kecepatan awalnya sebesar V, setelah selang waktu kecepatannya menjadi sebesar V T sama dengan F0 ditambah A dikali T. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, ini dirumuskan XT sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah A kali T pangkat 2. Kemudian dengan substitusi persamaan, VT ke persamaan XT dapat diperoleh rumus
VT pangkat 2 sama dengan F0 pangkat 2 ditambah 2A dikali dalam kurung XT dikurangi X0. Gerak lurus beraturan dipercepat dan diperlambat dalam fisika akan berubah dalam selang waktu tertentu. Misalnya gerak lurus beraturan dipercepat, contohnya benda jatuh dan mobil menuruni bukit. Kedua, gerak lurus beraturan diperlambat. Nah, ini geraknya diperlambat yang kecepatannya berkurang secara teratur. Contoh, mobil yang sedang ngerem, benda yang dilempar ke atas. Kemudian selanjutnya gaya. Gaya dalam fisika itu adalah tarikan atau dorongan. Sifat gaya terhadap suatu benda dapat disebabkan: 1. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. 2. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Ketiga, gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan. 4. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Dalam gaya itu akan terjadi suatu resultan penjumlahan gaya yang sering digunakan. Ada 3 macam resultan. A. Gaya arahnya searah ke kanan. Ini gambarnya dilihat. Kemudian B. 2 gaya arahnya searah ke kiri. C. 2 gaya saling berlawanan. Kemudian selanjutnya gaya memiliki banyak jenisnya. Secara umum ada gaya sentuh yang meliputi gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya tak sentuh. Nah, ini nanti bisa dilihat contoh-contohnya sudah ada di LKS-nya. Kemudian hukum Newton. Hukum Newton tentang gerak. Newton merupakan ilmuwan dari Inggris yang mendalami dinamika dalam fisika. Dia seorang ilmuwan telah mengemukakan 3 hukum. Yang pertama, hukum Newton 1, yang berbunyi jika resultan penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam. Rumusnya jumlah V sama dengan 0. Kemudian hukum Newton kedua yang berbunyi perubahan dari kecepatan gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Dapat dirumuskan jumlah F sama dengan M dikali A. Kemudian hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga menyebutkan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya ke benda kedua akan menghasilkan gaya besarnya sama ke benda pertama, namun berlawanan arah atau aksi dan reaksi. Rumusnya adalah jumlah F aksi sama dengan jumlah F reaksi yang dikurangi. Demikian ulasan singkat materi IPA di pagi hari ini. Kalian bisa rangkum dari penjelasan tadi. Hasil rangkuman ditulis di buku catatan IPA. Jika kalian masih kurang paham, dapat bertanya kepada Bapak Guru mata pelajaran IPA kelas 8. Semoga penjelasan yang sudah kita sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.